Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Indah. Usiaku 35 tahun. Ini adalah hari pertama aku tinggal di rumah suamiku. Kami baru saja menikah 3 hari lalu. Andi adalah seorang kontraktor proyek bangunan. Meski aku dan Andi berbeda usia yang terbilang jauh, namun aku mencintainya, karena dia baik dan tulus. Aku memiliki anak tiri bernama Derry. Anak laki-laki berusia 19 tahun. Dia adalah anak dari suamiku yang sekarang. Aku belum tahu banyak tentangnya, dan belum tahu karakter dan kepribadian anak itu. Hanya beberapa cerita dari suamiku. Derry adalah anak yang pendiam, cuek, dan manja. Susah untuk didekati, tapi aslinya baik dan seru, ucap suamiku. Siang itu, saat aku duduk di sofa ruang tamu bersama suamiku, tiba-tiba aku teringat dengan Derry. Aku mencoba mengusir rasa gugupku yang terus-menerus menyerangku sejak tadi. Pandanganku melayang ke arah kamar Derry, anak tiriku. Kemudian aku menoleh ke arah suamiku, yang tengah duduk sembari menatap laptop. "Sayang, anak kamu mana?" tanyaku. "Dia masih sekolah. Sebentar lagi juga pulang," ucap suamiku. Mendengar dia belum pulang, aku merasa sedikit lega. Ini adalah pengalaman pertamaku, memiliki anak tiri. Anak itu sudah beranjak remaja, karena usianya sudah 19 tahun. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari balik pintu. Aku sedikit kaget mendengar suara itu. Suamiku berjalan santai menuju pintu. Setelah pintu itu terbuka, terlihat seorang anak laki-laki tengah berdiri di sana, sembari melepaskan sepatu. Itu pasti Derry, anak suamiku. Wajahnya tampan, kulitnya kuning bersih, badannya besar dan atletis. Matanya tajam, menatap lurus ke arah diriku yang tengah duduk di sofa ruang tamu. "Hai Derry," sapaku pelan, sambil tersenyum dan mengulurkan tanganku. Berharap Derry bisa menerimaku dengan baik di rumah ini. Jantungku berdetak kencang, hatiku dak-dikduk tak karuan. Namun akhirnya dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan denganku. "Derry, ini Mama Indah. Dia ibu kamu sekarang," ucap Andi ayahnya. "Iya," jawab Derry singkat, tanpa ekspresi dan senyuman di wajahnya. Derry menyentuh tanganku dengan singkat, lalu melepaskannya secepat mungkin. Kemudian dia berjalan ke arah dapur, meninggalkan diriku begitu saja. Dia memang dingin dan cuek, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Mungkin karena baru pertama kali bertemu, ucap Andi suamiku. Tak lama Derry kembali ke ruang tamu untuk mengambil ponselnya. Aku menatap wajah Derry untuk mencari jawaban di matanya. Tapi entah kenapa, saat aku melihat Derry, aku merasa ragu dan tidak cukup untuk meyakinkan diriku. Entahlah, tapi semoga saja Derry mau menerimaku di rumah ini, sekaligus menjadi ibu barunya. Aku merasa ada sesuatu saat dia menatap diriku tadi, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, bahkan aku sendiri tak bisa mengartikan tatapan itu. Sore itu aku bangun dari tidurku. "Sayang, aku mandi dulu," ucapku, sedangkan suamiku masih tertidur di atas ranjang. Kemudian, aku berjalan keluar menuju kamar mandi yang ada di dapur. Kamar mandinya memang kecil, tapi cukup bersih dan rapi. Suara gemericik air dari dalam kamar mandi mulai menghiasi ruangan itu. Selesai mandi, aku segera kembali ke kamarku. Seketika itu langkahku terhenti ketika aku melihat Derry sedang duduk di ruang tamu, dan tak sengaja aku lewat di hadapannya. "Permisi Derry," ucapku sembari tersenyum ketika aku lewat di hadapannya, tetapi dia hanya diam tidak merespon diriku. Tapi matanya terus menatap ke arahku, mata kecilnya yang tajam, bergerak perlahan, mengamati semua bentuk tubuhku yang seksi dan mulus. Matanya berhenti tepat di gunung kembarku yang besar dan padat. Aku menyadari tatapan Derry kepadaku saat itu. Tatapan itu membuat aku merinding.
Meski aku tidak yakin dan tidak mengerti apa maksud dari tatapan itu, karena tatapannya tajam dan penuh tanda tanya. Astaga, kenapa aku jadi kepikiran Derry? Ada perasaan yang mulai masuk dan tumbuh di hatiku. Tatapannya yang membuat hatiku bergetar hebat. Sayang, bangun, sudah sore. Panggilku sambil menutup pintu kamar. Kemudian dia menoleh ke arahku. Tak lama dia bangkit dari tidurnya dan bergegas menuju kamar mandi. Malam itu kami makan bersama. Aku berjalan menuju kamar Derry. Derry, ayo makan dulu. Iya mah, nanti aku nyusul, ucap Derry dari dalam kamar. Tak lama Derry datang untuk makan. Namun saat kami makan, aku merasa Derry terus melihat diriku yang sedang makan. Aku hanya tersenyum, sembari mengedipkan mataku, ketika Derry menatap ke arahku. Selesai makan, Derry langsung masuk ke dalam kamarnya. Padahal aku ingin sekali mengobrol dengannya. Aku penasaran dengan sosoknya yang pendiam, cuek dan dingin. Bisa melihatnya saja, hatiku sudah senang. Apalagi bisa dekat dan mengobrol dengannya, ucap hatiku. Aku tahu ini tidak akan mudah untuk bisa mendekati Derry, tapi aku benar-benar penasaran dengan sosoknya yang kalem. Aku merasa tertantang untuk menaklukkan hatinya yang membuat diriku terus kepikiran Derry, anak suamiku. Mah, kamu kenapa melamun? Tanya suamiku. Aku kaget dan langsung menoleh ke arah suamiku. Tidak apa-apa, jawabku. Pasti kamu kepikiran Derry ya? Sikap Derry memang begitu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku harap kamu bisa mengerti dan memaklumi sifatnya, ucap suamiku. Kemudian, aku tersenyum kepada suamiku. Tidak apa-apa sayang. Lagi pula dia itu anak kamu. Berarti anak aku juga, jawabku, sembari mencubit pipinya. Mah, besok pagi, aku akan ke proyek. Akan ada bos besar yang akan datang ke sana untuk mengecek jalannya pembangunan yang sedang aku pegang sekarang. Mungkin sekitar 1 minggu aku di sana, ucap suamiku. Astaga sayang, lama sekali. Ya begitulah mah. Tapi setelah urusanku selesai, aku akan pulang secepatnya, ucap suamiku. Kamu tidak usah takut. Lagi pula di sini ada Derry. Jadi kamu tidak akan kesepian di rumah ini. Aku terdiam sejenak. Aku pasti akan merasa kesepian di sini, ucap hatiku. Pagi itu selesai makan sarapan, suamiku langsung bergegas memanaskan mobilnya, sedangkan aku sibuk menyiapkan semua pakaian dan lain sebagainya. Setelah semua sudah aku masukkan ke dalam koper, aku kembali ke ruang tamu sembari membawa koper. Ini sayang kopernya. Terima kasih mah. Derry, ayah akan ke proyek. Kamu jangan nakal. Sekolah yang rajin. Jangan kebanyakan main dan bergadang, ucap suamiku tegas. Iya, ayah bawel, ucap Derry. Ya sudah kalau begitu. Mah aku berangkat. Aku titip Derry. Tolong kamu masakin masakan kesukaannya. Iya sayang, jawabku. Pagi itu aku masih menggunakan pakaian daster berwarna merah, yang sedikit pendek dan tipis. Kemudian aku masuk ke dalam kamarku. Aku berdiri sejenak di depan cermin untuk melihat tubuhku. Apa yang sebenarnya Derry lihat dari tubuhku? Mengapa tatapannya begitu tajam dan dalam? Sebagai seorang perempuan, aku mengerti tatapan laki-laki. Siang itu aku melihat Derry sedang duduk di ruang tamu. Aku mencoba menghampiri Derry. Kamu lagi mikirin apa sih? Dari tadi bengong terus, ucapku. Dia menoleh ke arahku. Tidak apa-apa mah, jawab Derry sembari tersenyum kepadaku. Ya sudah, ayo makan dulu. Mama sudah masakin masakan kesukaan kamu. Nanti saja mah, aku belum lapar. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya, tanpa memperdulikan diriku. Astaga, anak ini benar-benar cuek dan dingin. Lagi dan lagi, aku ditinggal begitu saja. Pikiranku campur aduk, antara gemas, kesal dan suka dengan sifatnya. Aku merasa tertantang dan semakin penasaran dengannya. Meskipun Derry adalah anak tiriku, tapi aku tak bisa membohongi hati dan perasaanku. Lihat saja nanti malam, akan aku goda dengan tubuhku yang seksi. Kebetulan malam ini hanya ada kami berdua, ucap hatiku. Singkat cerita, malam itu aku menggunakan pakaian santai yang pendek dan ketat, sehingga membuat bentuk tubuhku yang putih mulus dan seksi.
terlihat dengan jelas. Gunung kembarku yang besar dan padat, sedikit terlihat menonjol keluar. Malam itu aku berjalan menuju kamar Derry. Kemudian aku membuka pintu kamar Derry. Aku melihat dia sedang asik tiduran, sembari bermain ponsel. "Derry, kamu belum tidur?" "Belum, Mah. Aku belum ngantuk," ucap Derry. "Mama boleh minta tolong tidak?" "Apa tuh, Mah?" "Tolong pijitin tangan Mama." "Tangan Mama terasa pegal dan sakit," ucapku. Akhirnya Derry menuruti permintaanku. "Ya sudah, sini Mah, Derry pijitin." Tapi, ketika dia memijit tanganku, mata Derry terus melihat ke arah gunung kembarku yang besar dan sedikit menonjol keluar. Aku hanya tersenyum. Aku merasa gelisah ketika Derry memijit tanganku. Aku merasa canggung. Ada sesuatu yang terasa begitu nikmat mengalir di tubuhku. Sesuatu yang membuat hasratku bergejolak. "Der, kamu mau kan menemani Mama tidur malam ini? Mama takut tidur sendirian. Apalagi ayah kamu sekarang tidak ada di rumah." Kemudian aku memeluk Derry, sembari berbisik, "Kamu tenang saja. Mama tidak akan ceritakan soal ini kepada ayahmu. Asalkan kamu mau melayani Mama dan memberi Mama kepuasan." Akhirnya malam itu, aku melakukan hal yang seharusnya tidak pernah aku lakukan bersama anak tiriku. Namun di balik itu, aku merasa puas dan nikmat. Aku merasa senang dan bahagia, karena Derry begitu kuat dan tahan lama. Aku sampai kewalahan dibuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.